Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Euro 2024 antara Spanyol versus Inggris yang berakhir untuk kemenangan Spanyol secara dramatis dengan skor tipis 2-1. Wah, bagus juga ya kata-katanya ya. Secara dramatis dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil akhir ini berarti Spanyol telah 4 kali menjadi juara dari Piala Eropa, sedangkan kekalahan dini hari tadi adalah kekalahan untuk kedua kalinya secara berturut-turut bagi Inggris, karena sebelumnya pada tahun 2021 atau di ajang Euro sebelumnya Inggris juga berhasil lolos ke final kan teman-teman, tetapi pada saat itu mereka kalah dari Italia melalui adu penalti. Tentu sangat menyakitkan ya bagi pelatih mereka Gareth Southgate dan juga tentunya bagi para pemain Inggris yang berjuang habis-habisan. Tapi menurut hemat saya teman-teman, Spanyol layak menjadi juara dari Euro kali ini bukan karena mereka berhasil mengalahkan Italia, juara bertahan ya di fase grup, kemudian juga berhasil menyingkirkan tim tuan rumah Jerman dan juga berhasil menang lawan Prancis yang merupakan salah satu favorit juara dari Euro kali ini dan juga dini hari tadi mengalahkan Inggris, tapi karena secara permainan di setiap pertandingan mereka Spanyol selalu unggul dari lawan mereka. Artinya bahwa tim Spanyol di Euro kali ini fokus dengan satu tujuan, yaitu pada saat para pemain mereka turun ke lapangan, mereka harus bermain menyerang untuk bisa mencetak sebanyak mungkin gol agar merekalah yang bisa keluar sebagai pemenang. Maka itu di pertandingan dini hari tadi, walaupun Inggris sempat menyamakan kedudukan, tapi Spanyol masih bisa mencetak gol tambahan jelang pertandingan berakhir, yaitu pada menit ke-86 yang biasanya dilakukan Inggris di turnamen kali ini. Artinya para pemain Spanyol di turnamen kali ini memang bermain dengan mental yang kuat dan mereka bermain untuk menikmati jalannya pertandingan. Artinya tidak ada beban di pundak para pemain Spanyol. Padahal dalam perjalanan mereka ke final, mereka kehilangan salah satu pemain inti mereka, Pedri, ya kan teman-teman, di pertandingan lawan Jerman. Tapi pemain lain yang muncul atau yang diberikan kesempatan dari bangku cadangan oleh pelatih mereka, De La Fuente, seperti Dani Olmo, ternyata bisa menjadi pahlawan di pertandingan tersebut. Dan juga di pertandingan lainnya. Dan di pertandingan dini hari tadi, pada saat pemain penting mereka, Rodri, tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus diganti di babak kedua, Spanyol masih aman. Dan mereka justru bisa mencetak 2 gol tanpa adanya Rodri. Bahkan pemain pengganti yang masuk, Zubimendi kalau nggak salah namanya, saya tidak begitu familiar dengan pemain ini. Dan jika saya tidak salah dia bermain di Sociedad atau juga di Bilbao ya. Pemain ini juga mainnya bagus. Karena yang saya cermati, sejak dia turun di babak kedua itu, 5 kali loh ya, pada saat dia duel dengan siapapun pemain Inggris, di lini tengah dia selalu memenangkan duel tersebut, walaupun semua duel itu dia lakukan di darat, artinya bukan duel-duel di udara. Kemudian dia juga bisa memberikan 1 umpan kunci dan 3 kali melakukan tackling yang sukses. Nah, maksud saya menjelaskan kepada teman-teman semua ini dengan tujuan ya agar teman-teman memahami bahwa Spanyol punya materi pemain yang merata dan juga skuad yang dalam. Nah, ini kan beda dengan Inggris, walaupun di pertandingan sebelumnya adalah pemain pengganti bagi Inggris yang bisa menjadi penyelamat. Tapi secara permainan mereka tidak bisa bermain stabil seperti yang ditunjukkan oleh para pemain Spanyol. Dan saya pikir kredit perlu juga diberikan kepada pelatih mereka, De La Fuente, yang sukses bukan saja mengantarkan timnas senior Spanyol menjadi juara Euro, tapi sebelumnya dia juga mengantarkan Spanyol sebagai juara dari Euro atau membawa Spanyol juara Euro di Euro U21 dan juga Euro U19. Jadi memang ini adalah pelatih yang perlahan-lahan ya, dia progresnya ya sebagai pelatih ya, tapi progresnya dengan prestasi. Jadi ada 2P nih, progres dan juga prestasi. Dan dia membuktikan bahwa filosofi sepak bola menyerang itu memang sangat penting di dunia sepak bola. Dan bagi saya teman-teman, yang juara dari Euro 2024 kali ini bukan saja Spanyol, tapi sepak bola. Karena Spanyol bermain sepak bola indah dan berhasil menjadi juara. Kadang-kadang tim yang bermain sepak bola indah itu tidak selalu menjadi juara loh teman-teman. Tapi De La Fuente membuktikan bahwa jika para pemain konsisten dalam
membangun serangan dan juga memahami filosofi dari sang pelatih, maka bukan tidak mungkin tim tersebut akan bisa bermain sepak bola indah, mencetak banyak gol, dan tentunya bisa menjadi juara. Sedangkan bagi Inggris, yang sangat disayangkan di pertandingan final dini hari tadi, mereka bermain konservatif. Padahal yang saya harapkan bahwa Inggris juga bermain terbuka. Ayo dong, meladeni permainan terbuka dari Spanyol. Tapi jika mereka meladeni permainan terbuka dari Spanyol, bisa juga mereka keteteran di lini pertahanan. Karena para pemain Spanyol punya kecepatan di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Dengan adanya The Rising Star, The Wonder Kid, atau juga menurut saya The Super Kid, Lamine Yamal, yang mendapatkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik dari Euro kali ini, ya kan? Dan dia adalah pemain yang paling banyak memberikan assist, sebanyak 4 assist, dan pemain yang paling banyak create chances dalam setiap pertandingan dari Euro. Minimal dia bisa create 5 chances, 5 loh, minimal. Minimal dia bisa create 5 chances di setiap pertandingan yang dia turun bagi Spanyol. Gila, luar biasa sekali pemain muda ini, dan usianya sudah 17 tahun ya. 17 tahun 1 hari loh. Jadi dalam usianya masih muda begini, dia sudah bisa berprestasi bersama timnas Spanyol senior, dan karirnya kan masih panjang ya. Tinggal bagaimana nanti dia bisa tetap menjaga egonya ya, agar juga tidak besar kepala ya. Jika dia tidak besar kepala atau gede kepala lah ya, istilah kerennya kan seperti itu ya. Nah, mungkin nanti dia bisa menjadi pemain yang hebat di masa depan. Karena sekarang ini kita tidak bisa melihat pemain-pemain sehebat seperti Lionel Messi, Ronaldo, bahkan Mbappe menurut saya di turnamen kali ini kan nggak keluar ya. Gak keluar kemampuan terbaiknya. Nah, saya ngomongnya agak sedikit sulit karena saya kurang tidur nih. Saya sebetulnya lagi nonton Argentina juga, tapi lagi halftime nih Argentina ya, belum ada gol ya di halftime ya. Nah, jadi di sinilah sekarang saya melihat bahwa Spanyol itu menjadi tim terbaik dari Euro kali ini, dan Rodri mendapatkan penghargaan pemain terbaik, bahkan salah satu pemain mereka juga top skor ya, yaitu Dani Olmo. Sedangkan bagi Inggris, yang saya lihat selain juga mereka bermain konservatif, saya tidak melihat para pemain mereka bisa lama menguasai bola. Kenapa seperti itu? Nah, nanti saya jelaskan. Tapi pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 969.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara fair, pakai akal sehat, dan tentunya netral. Karena seperti yang selalu saya jelaskan bahwa sekali saya netral, maka saya akan selalu netral. Nah, anyway, coming back into this match, ya, kenapa para pemain Inggris tidak bisa lama menguasai bola? Karena para pemain Spanyol bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Jadi dengan bermain mengandalkan garis pertahanan yang tinggi, artinya semua pemain itu masuk sampai ke lini tengah, itu yang menyulitkan para pemain Inggris untuk bisa bermain kreatif. Apalagi Inggris memang bertumpu kepada Phil Foden dan juga Bukayo Saka. Ini sudah kebaca permainan dari Inggris, sehingga Carvajal dan juga Cucurella, yang menurut saya Cucurella adalah salah satu pemain pilar dari Spanyol ini, begitu disiplin di lini pertahanan. Dan bedanya dua fullback Inggris, Shaw dan juga Walker, dengan dua fullback Spanyol, Cucurella dengan Carvajal, adalah dalam pemahaman mereka untuk menentukan timing dalam melakukan overlap atau juga bertahan. Artinya begini, kalau Carvajal dan juga Cucurella tidak selalu overlap. Mereka tahu kapan mereka harus overlap, tapi mereka lebih fokus dalam bertahan. Tapi Walker dan Shaw beberapa kali overlap, namun mereka terlambat turun, terlambat recover position. Apalagi di babak kedua itu, dan terlihat para pemain Spanyol lebih memilih membangun serangan melalui posisi yang ditempati oleh Walker. Bukan karena Walker ini lemah atau Walker ini tidak punya kecepatan, enggak. Tapi mereka tahu jika Walker diserang terus dan para pemain Inggris ini fokus untuk cover posisi Walker di belakangnya, maka nanti akan ada pemain lain yang free, dan itu yang terjadi kan di babak kedua. Karena 2 gol dari Spanyol itu tercipta dari posisinya Walker yang terlambat untuk mengcover. Yang pertama Williams, yang kedua adalah Cucurella yang mengirimkan umpan kepada Oyarzabal. Dan bayangkan saja, Oyarzabal itu pemain pengganti loh, tapi dia bisa mencetak the winning goal. Ya, the winning goal untuk Spanyol menjadi juara. Morata memang adalah pilihan utama, tapi Morata kan memang sering juga diganti ya dalam pertandingan-pertandingan di Euro ini ya. Tapi kan ini kan gak gampang ya keputusan yang diambil. Dan Southgate juga menarik keluar Harry Kane. Tapi ya nggak ada efeknya juga, karena Inggris bermain lamban, Inggris bermain konservatif. Mereka menunggu Spanyol mencetak gol dulu. Kenapa harus menunggu Spanyol mencetak gol dulu baru kemudian bermain menyerang? Iya kan, di babak pertama itu Inggris nahan terus. Dan pada saat mereka mau counter gak bisa, karena para pemain Spanyol sudah paham, jangan kasih para pemain Inggris ini counter, naik cukup tinggi, tutup gerak-gerik mereka. Karena Inggris secara individu para pemainnya bagus, tapi secara teamwork tidak sebaik para pemain Spanyol. Nah, para pemain Spanyol tidak selalu menyerang dari Nico atau juga dari Lamal, tapi ada juga Rodri pada saat dia masih main, dia naik, dan ada juga Fabian Ruiz. Jadi memang Spanyol
punya materi pemain yang jauh lebih merata daripada Inggris. Dan memang di babak pertama gak ada gol, dan menurut saya agak boring ya, karena Inggris gak mau keluar menyerang, Spanyol gas terus, tapi Spanyol juga sulit menciptakan peluang. Namun babak kedua tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena tampaknya Luis de la Fuente meminta para pemain Spanyol, ayo harus lebih cepat bergerak dan harus lebih cepat passing itu bola. Karena dengan Inggris bermain bertahan, para pemain Spanyol lama menguasai bola di babak pertama, gak seperti biasanya cepat mengalirkan bola ke depan. Tapi pada saat para pemain Spanyol cepat mengalirkan bola ke depan di babak kedua, baru saja babak kedua dimulai, mereka bisa mencetak gol. Pada saat para pemain Inggris fokus kepada Lamine Yamal, dan Lamine Yamal bisa memberikan umpan kepada Williams. Luar biasa kolaborasi antara dua winger ini. Williams melakukan finishing yang sempurna. Pada saat Spanyol unggul, saya masih feeling ya bisa juga nih Inggris comeback, karena kan baru di awal babak kedua ya. Tapi Spanyol penyerangannya konsisten, bahkan Yamal pun mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Bagus banget permainan mereka. Para pemain Inggris tuh seperti robot. Ya, pergerakannya lamban dan mereka tampak kaku, tapi para pemain Spanyol ini fleksibel. Para pemain Spanyol ini seperti menari-nari di pertahanan dari Inggris. Luar biasa. Dan memang kemudian Harry Kane ditarik keluar, Kobbie Mainoo yang nggak bisa perform ditarik keluar ya. Dan ada masuk tuh Cole Palmer, ada juga masuk Oli Watkins, ya kan? Dan Cole Palmer bisa mencetak wonderful goal setelah Jude Bellingham memberikan passing, ya kan? Dia sontek aja itu passing ke belakang. 1-1, wah saya kira nih bisa-bisa nih England comeback. Tapi setelah 1-1 Inggrisnya langsung bertahan lagi. Nah ini kesalahan mereka, kenapa harus bertahan lagi? Dan hanya main di area pertahanan mereka sendiri. Dan Spanyol menunggu momen, kapan mereka bisa fast break. Dan melalui fast break, kerjasama antara Dani Olmo, Oyarzabal, dan juga Cucurella. Dan Cucurella pas diberikan bola, ya kan dia free. Dan Cucurella ini kan gak mikir panjang ya, langsung dia memberikan bola. Nah, kalau pemain Inggris tuh mikirnya panjang. Jadi lama mereka menguasai bola pada saat mereka di final third. Nah, kalau para pemain Spanyol di final third, cepat memberikan umpan. Seperti Yamal memberikan umpan kepada Williams, dan Cucurella kali ini memberikan umpan ke dalam kotak penalti yang disambar oleh Oyarzabal. Walker terlambat menutup ruang yang terbuka di areanya Cucurella, dan Guehi kalau nggak salah yang terlambat untuk bisa menutup pergerakan dari Oyarzabal. Pada saat Oyarzabal mencetak itu gol di menit ke-86, saya sudah yakin Spanyol lah yang akan menang. Udah gak bisa comeback Inggris, walaupun mereka hampir saja menyamakan kedudukan kan, dari Declan Rice yang bisa di-save oleh Unai Simon, dan juga ada follow up dari Guehi kalau nggak salah yang bisa dihalau oleh Dani Olmo. Tapi Inggris tidak bisa banyak menciptakan peluang dibandingkan para pemain Spanyol, dan tampak para pemain Inggris kaku. Tapi seandainya para pemain Inggris berani bermain terbuka, mungkin juga mereka akan bisa menyibukkan para pemain Spanyol di ruang pertahanan mereka sendiri. Tapi karena mereka bermain konservatif, para pemain Spanyol begitu mudah mempenetrasi pertahanan mereka, karena juga secara bertahan para pemain Inggris tampak tidak begitu kolektif, ada jarak di antara para pemain mereka. Dan kita bisa melihat juga bagaimana tenangnya para pemain Spanyol di lini pertahanan dengan kembalinya Carvajal dan juga Lenormand ya. Karena itu saja 2 pergantian dilakukan oleh Luis de la Fuente di starting lineup kali ini dari pertandingan sebelumnya lawan Prancis. Sedangkan bagi Inggris, Luke Shaw yang dimainkan, tapi sangat mengecewakan performa dari Luke Shaw karena dia sebetulnya tidak bisa mengawal Lamine Yamal yang berkali-kali free. Dan selain juga memberikan 1 assist, Lamine Yamal juga mendapatkan banyak sekali peluang. Dan ternyata prediksi saya untuk pertandingan final ini salah, karena saya mengunggulkan Inggris yang bisa menjadi juara. Walaupun saya memberikan persentase 50-50 untuk pertandingan final ini, tapi saya juga mengatakan bahwa kemungkinan di pertandingan final ini akan ada total 3 gol yang tercipta atau single goal. Hampir saja single goal kan, tapi ternyata tercipta total 3 gol. So well done for Spain, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari Spanyol, karena tim yang kalian dukung menjadi juara dari Euro 2024. Dan dari pertandingan final ini yang bisa kita pelajarin adalah tim yang berani bermain terbuka dan juga berani bertahan dengan garis pertahanan yang tinggi dan juga bermain kolektif. Artinya mereka bermain dengan sistem, bukan mengandalkan skill individu mereka. Maka tim tersebutlah yang akan bisa menjadi juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.